Tapi yang jelas, mana ada anak kecil yang mau pergi sekolah jam 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat horor, kembali lagi dengan gua Ray. Bagi teman-teman yang nonton video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share this video. Oke, sesuai janji gue di video sebelumnya, pada cerita kali ini gue akan membagikan pengalaman horor yang dialami oleh gue dan teman-teman gue di kampus. Dan untuk menjaga privasi dari kampus pada cerita ini, kita sebut aja kampusnya dengan Kampus X. Langsung saja kita mulai ceritanya dan feel the horror. Sama halnya dengan video sebelumnya, di mana gue akan membagikan pengalaman horor ini per kejadian, di mana kejadian pertama ini dialami oleh gue dan Jaya. Bagi teman-teman yang belum tahu Jaya itu siapa, gue saranin nih buat nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Nanti linknya gue taruh lah di deskripsi. Dan berikut ceritanya. Oke, jadi di suatu malam nih, gua dan Jaya itu mutusin buat cari makan malam bareng. Ya biasalah, kami anak kos, kami jarang masak pada waktu itu. Jadi pas sudah mau keluar, si Jaya ini ngelemparin kunci motornya ke gua. Terus dia bilang, lu aja yang bawa motornya, gua bonceng aja. Terus gue jawab, oke lah. Cus, lanjut, kami cari makanan. Setelah beberapa makanan nih kami lewatin, akhirnya mata kami terfokus ke suatu tempat. Tahu nggak tempat apa? Tempat Mamang Nasi Goreng. Jadi tempat Mamang Nasi Goreng ini peminatnya ramai banget, dan langsung kami mutusin buat makan nasi goreng di sana. Setelah kami pesan dan sambil nunggu pesanan nih, gua iseng nih ngomong ke si Jaya, Jay, main ke kampus yuk. Jaya bilang, kapan? Gue bilang lagi, ya sekarang lah. Terus Jaya bilang lagi, ngapain malam-malam gini? Gue jawab, ya cari-cari angin aja ke kampus, sambil keliling-keliling aja. Lalu si Jaya okein. Singkat cerita, setelah makan, kami langsung nih ke kampus. Jadi ketika kami memasuki area kampus, di sana kami nggak ada ngerasa gangguan apa-apa. Karena niat kami pada waktu itu emang pengen tahu aja nih, sebagai mahasiswa baru, pengen ngeliat suasana kampus di malam hari kayak apa sih gitu. Sampai kami ngelewatin sebuah gedung, di mana posisi gedung ini di sebelah kanan kami. Dan sekitar 5 meteran lah di depan gedung itu, kami samar-samar ngeliat sosok. Pada awalnya gue nggak ngeh nih, gue pikir itu mungkin orang. Dan untuk make sure lagi, gue tanya nih ke si Jaya, Jay, lu lihat yang barusan nggak? Terus si Jaya jawab, dia ngeliat juga. Sontak karena gue pikir, oh berarti itu mahasiswa. Dan gue bilang nih ke si Jaya, ya mungkin itu mahasiswa yang baru pulang kuliah. Lalu si Jaya bilang, mana ada mahasiswa yang udah jam 8 malam gini baru pulang kuliah. Entah gue terdiam dan berhentiin motor gue. Ya jarak motor gue berhenti itu sekitar 200 meteran lah dari gedung tadi. Si Jaya nanya ke gua, lu ngapain berhenti? Langsung gue jawab, kita putar balik yuk ke arah gedung tadi. Gue pengen mastiin itu orang apa bukan. Lalu si Jaya ini diam aja, dan diam si Jaya itu gue anggap setuju. Gue putar balik tuh ke arah gedung tadi. Pas kami ngelewatin gedung tadi, kalian mau tahu nggak apa yang kami lihat? Yang kami lihat adalah sesosok wanita berbaju putih, berambut hitam terurai panjang, di mana dia berdiri persis di tempat pertama kali kami ngelihat dia tadi, sambil menghadap ke arah kami. Untuk wajahnya kami nggak ngelihat jelas karena pada waktu itu tempatnya lumayan gelap ya. Jadi pas kami ngelihat itu, fix pertanyaan gua terjawab, ini bukan manusia. Langsung gue putar balik lagi motor ke arah tempat awal tadi, dan gue gas motor sekencang-kencangnya. Tapi masalah nggak berhenti di sana, karena di tempat gue mau putar balik ke arah gedung tadi, tiba-tiba di sana kami ngelihat segerombolan anjing. Ya jumlahnya sekitar 10-15 ekor lah.
lagi nutupin jalan kami. Ya seakan-akan mereka nggak membolehin tuh kami pergi dari sana. Tapi karena gua dan si Jaya itu saking paniknya, gua tetap tancap gas sambil ngelaksonin hewan-hewan tersebut. Alhamdulillahnya mereka itu agak minggir tuh dikit. Namun pas kami ngelewatin mereka, tiba-tiba aja segerombolan anjing itu ngejar kami. Ya mereka kejar kami itu sekitar 200 meteran lah. Tapi alhamdulillahnya mereka nggak sempat ngejangkau kami pada waktu itu. Menurut teman-teman, ada yang aneh nggak sih di kejadian ini? Gue jelasin keanehannya. Jadi, pas gue mau putar balik tadi ya ke arah gedung, di sana kami nggak ngelihat satupun anjing yang ada di sekitar kami. Bahkan kami sempat berhenti kan. Tapi kenapa pas kami lagi kabur nih dari sosok yang tadi, tiba-tiba aja ada segerombolan anjing yang nutupin jalan kami. Bagi gue pribadi yang ngalamin hal tersebut itu creepy dan aneh banget sih. Tapi alhamdulillahnya kami sampai di kos dengan aman. Dan setelah sampai di kos kami ceritain tuh ke teman-teman apa yang kami alamin. Oke, teman-teman pernah nggak ngalamin kejadian yang sama atau persis dengan yang gue alamin? Kalau pernah, komen di kolom komentar. Oke, lanjut ke kejadian kedua, dimana kejadian kedua ini dialamin oleh gue dan 2 orang teman gue. Kita sebut aja teman gue ini, yang satu namanya si Boy dan yang satunya lagi adalah Alif. Si Alif ini adalah senior gue. Dan berikut ceritanya. Jadi di suatu sore, gua, si Boy, dan Bang Alif ini lagi belajar nih. Kami belajar sama Bang Alif ini karena Bang Alif ini expert nih di mata pelajaran yang ingin kami tanyakan. Di mana ruangan tempat kami belajar, sebelah kanan kami itu ada sebuah meja yang di atasnya itu ada PC dan di sebelahnya itu ada printer. Dan di depan printer itu ada kertas lah sekitar 5-10 lembar. Pada waktu itu kami serius banget nih belajarnya. Bahkan sampai-sampai kami ngelewatin azan maghrib dengan gitu aja. Karena kami nggak denger nih azan maghrib pada waktu itu. Jadi di saat serius-seriusnya nih kami belajar, gue ngerasain kayak ada yang gerak-gerak nih di sebelah kanan gue. Pas posisinya di tempat printer dan PC tadi. Padahal di ruangan itu cuma ada kami bertiga. Dan perasaan itu juga dialamin oleh si Boy dan Bang Alif tadi. Sontak karena kami ngerasa ada yang aneh di bagian printer tadi, kami langsung ngeliat tuh ke arah printer tersebut. Lu mau tahu nggak apa yang kami lihat pada waktu itu? Yang kami lihat adalah kertas HVS yang tadinya posisinya itu di depan printer itu lagi melayang-layang ngelangkain printer. Padahal di ruangan tersebut gak ada angin sama sekali. Jadi deskripsinya kayak gini nih. Ini printer, ini kertas di atas meja. Pas kami lihat ke arah printer tadi, itu kertas itu lagi melayang-layang ngelangkahin printer ini. Dan beberapa detik setelah kami lihat, kertas ini jatuh ke lantai. Sontak kami terdiam pada waktu itu. Dan Bang Alif bilang, kita stop dulu pelajarannya pada kali ini. Kita akan sambung besok lagi. Mungkin mereka ngingetin kita saatnya sholat maghrib. Dan setelah itu langsung kami beberes buku dan alat tulis kami langsung pergi beruduk dan sholat. Di kejadian kali ini ada beberapa hikmah yang bisa gua pribadi petik di sini. Pertama, kalau waktu sholat udah masuk, segerakan untuk sholat bagi yang muslim ya. Yang kedua, orang-orang dulu pernah bilang maghrib ini adalah waktu transisi. Transisi di mana waktunya sosok tak kasat mata ini mulai beraktivitas. Dan di saat itulah seharusnya kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua itu yang gua petik dari kejadian barusan. Bagi teman-teman pernah ngerasain gak kejadian yang mungkin mirip dengan yang gua rasain? Kayak kertas terbang atau pensil jatuh sendiri atau ya whatever lah yang lain. Kalau ada, tulis komen di kolom komentar. Oke, lanjut ke kejadian 3. Kejadian ketiga ini dialami oleh gua dan 11 orang teman gua. Dan namanya gak usah lah gua sebutin satu persatu. Dan berikut ceritanya.
Oke, pada suatu malam kami ada acara nih di kampus. Dan acara tersebut selesai sekitar jam 2 pagi. Setelah acara selesai, kami memutuskan untuk pulang bareng-bareng. Dimana pada waktu itu ada 6 motor yang masing-masing motor itu dinaikin oleh 2 orang. Di awal-awal kami pulang, kami nggak ada nih ngerasain hal-hal mistis apapun itu. Kami have fun di sana. Ya, kami lagi bincang-bincang bareng, ketawa bareng, ya asik lah. Tapi setelah kami keluar dari gerbang kampus, sekitar 50 meter lah setelah gerbang kampus, sikap kami berubah. Mau tahu nggak apa yang kami lihat? Yang kami lihat adalah di trotoar sebelah kiri jalan ada anak kecil lengkap dengan seragam sekolah dasarnya. Masih ingat kan seragam sekolah dasar? Baju putih, celana pendek merah, dasi merah, dan topi merah putihnya. Di mana anak kecil itu lagi digandeng sama bapaknya. Dan anehnya di sini adalah 2 sosok tersebut hanya mematung melihat ke arah seberang jalan. Tanpa ada respon sedikit pun kami lewat di sana. Karena kami di situ ngerasain hal yang gak beres, langsung ke 6 motor ini tancap gas. Dan beberapa ratus meter setelah itu kami mulai pelan lagi. Dan langsung nih curcol satu sama lain. Lu ngeliat gak sosok itu? Iya, gue lihat. Yang lu lihat apa? Ada mereka yang lihat sosok anak sama bapak-bapak tadi. Dan juga ada yang ngeliat sosok anak kecil itu aja. Allahu alam lah. Dan alhamdulillahnya kami sampai dengan selamat di tempat tinggal kami masing-masing tanpa gangguan apapun lagi. Tapi yang jelas, mana ada anak kecil yang mau pergi sekolah jam 2 pagi. Oke, lanjut ke cerita terakhir, yaitu kejadian keempat. Dimana kejadian keempat ini dialamin oleh teman gua, si boy tadi yang di kejadian kedua. Dan satu lagi teman gua, kita sebut aja namanya Hasan. Berikut ceritanya. Jadi di suatu malam, si boy dan Hasan ini udah janjian nih ketemu di kampus buat ngerjain skripsinya bareng. Singkat cerita, pas mereka nyampe di kampus, mereka duduk di meja yang sama terus discuss nih ngerjain skripsinya. Jadi for information aja, di depan meja kerja mereka itu ada sebuah lemari yang isinya buku. Jadi mereka lagi serius nih buat skripsinya. Lalu tiba-tiba yang terjadi adalah lemari yang berada di depan mereka itu bergetar hebat. Bayang gak sih lemari bergetar sekitar beberapa detik lah, lalu berhenti lagi. Langsung si Hasan nengok ke si boy, dan si boy dengan santainya bilang, ya udahlah nggak usah dipedulikan gitu. Kita fokus aja dengan kerjaan kita, toh kita nggak ganggu mereka. Lalu si Hasan dengan perasaan dak-dikduk lanjut nih ngerjain skripsinya. Mereka discuss lagi dan suasana menjadi normal lagi. Namun sekitar setengah jaman kemudian, lemari tadi yang ada di depan mereka itu bergeser dengan bunyi khasnya. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah si boy dan si Hasan otomatis menutup laptopnya, ngumpulin bukunya, masukin semuanya ke dalam tas dan kabur dari tempat itu. Dan well done teman-teman, sekian dulu cerita gue pada kali ini. Bagi teman-teman sendiri, dari 4 kejadian yang gue ceritain, menurut teman-teman kejadian mana nih yang paling serem? Please komen di bawah. Dan gak bosan-bosannya lagi gue ingetin pada teman-teman untuk subscribe, like, dan share this video agar gue semakin semangat nih buat cerita horor selanjutnya. Kita akhiri cerita pada kali ini, dan percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.